Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Nah, bahkan karena inilah di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada selalu dikerumuni orang banyak. Tuhan Yesus selalu dicari orang banyak. Karena apa? Karena menganggap Gusti Yesus apa iso, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan selalu menjadi jawaban. Tetapi tanpa disadari, kita langsung saja saya ajak kita buka dalam Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 25. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara yang dikasihi Tuhan, satu teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Mereka begitu antusias mencari Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus ada, mereka datang. Tetapi ternyata bahwa di pemikiran mereka, di pemahaman mereka, ada sesuatu yang kurang pas. Di pemikiran orang banyak, Yesus adalah orang yang baik. Betul. Yesus adalah orang yang sanggup melakukan segala sesuatu. Iya. Bahkan waktu saya kecil tetangga saya bilang, Isa Al-Masih itu wonge sekti. Iya. Bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Betul. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau sampai hanya pengertian kita kepada Tuhan Yesus itu kepada hal-hal yang seperti ini, maka itu adalah sesuatu yang rapuh buat iman percaya kita. Maka saya akan kasih tema renungan ini adalah berdiri teguh di dalam iman. Nah, untuk berdiri teguh tentu kita perlu pijakan yang kuat. Kita perlu pijakan yang kokoh. Dan pijakan itu kita akan pelajari bersama hari ini. Apakah itu? Tentu pijakan itu adalah iman kita kepada Yesus. Tetapi iman yang seperti apa yang saudara dan saya pahami tentang Tuhan Yesus? Ya, banyak orang menyebut, ya bahkan di luar sana mengakui Tuhan Yesus itu adalah orang yang baik, orang yang sangat ajarannya bagus. Bahkan kemarin viral ada tokoh agama tertentu, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada satu kalimat pun yang mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ya, karena kebanyakan orang di luar mengenal Tuhan Yesus. Nabi Isa itu orangnya baik, suka menolong dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini pijakan kita, itu adalah pijakan yang sangat rapuh, yang mudah membuat orang goyah, yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena salah memahami Tuhan Yesus. Kita lanjut Yohanes 6 ayat 40 dan sampai 42. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dan menyatakan siapa dirinya. Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, ya, bahwa dia intinya dia adalah Allah yang menjadi manusia, Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Tetapi orang banyak yang mengikuti dia, yang selalu mencari dia, itu sudah membawa konsep tersendiri tentang Yesus. Konsep salah satunya apa? Dia anaknya Yusuf, anaknya Maria. Konsep yang lain apa? Dia orang baik, dia suka menolong. Konsep yang lain apa? Mesias itu tidak seperti ini.
Dia sudah punya konsep, sehingga ketika Tuhan menyatakan, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, mereka tidak bisa menerima hal itu. Sehingga dikatakan mereka bersungut-sungut dan menjadi kecewa. Ini berbahaya, saudara. Berapa banyak orang yang begitu gampang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena tujuan mengikut Tuhan itu salah. Karena apa? Karena sekedar ingin, kalau di dalam ini dikatakan makan dan kenyang. Ingin hanya sekedar melihat materi, ingin hanya sekedar apa yang ada di dunia ini. Ketika tujuannya itu tidak tercapai, aduh aku sudah ikut Tuhan Yesus Pak Ani, sudah ikut Tuhan Yesus Pak Gianto, sudah sekian lama uripku ya kayak gini terus. Kalau konsep itu yang dipegang, itu adalah hal yang rapuh dan salah. Saudara seperti berpijak kepada kayu yang rapuh, ceklek jatuh. Begitu ada tawaran yang lain, yang sesuai dengan apa yang kita mau, gampang orang meninggalkan Tuhan. Ayo kerja sama saya, nanti saya kasih posisi yang enak. Yang pejabat pegawai negeri, ayo kalau kamu mau pindah naik pangkat begitu cepat. Kalau itu yang saya bilang, yang Alkitab catat, yang kita pelajari hari ini, itu adalah pijakan yang rapuh. Karena apa? Karena membawa konsep yang tidak sesuai dengan Tuhan mau. Siapakah Yesus? Yaitu tergantung siapa yang, memang Yesus adalah Tuhan, tapi bagi orang banyak, bagi manusia, siapakah Yesus? Itu bisa beda-beda, saudara. Ya, si A bilang Tuhan Yesus itu Nabi, si B bilang Yesus itu guru yang baik, saksi Yehova bilang Yesus itu guru agung. Saudara, kalau hanya sekedar mengenal Yesus sebagai orang baik, sebagai pengajar, saksi Yehova seperti itu. Dia tidak percaya Tuhan Yesus itu Mesias, Tuhan Allah yang menjadi manusia. Juru selamat, dia tidak percaya. Tapi dia ngakunya Kristen. Ya, hati-hati kalau mereka datang. Kalau saran saya sebaiknya, terima kasih, dipersilahkan pulang saja daripada berdebat, kusir enggak jeluntrung. Saudara yang enggak ini bisa bingung karena apa yang disampaikan secara logika, secara akal seringkali itu masuk akal. Karena kedangkalan manusia. Nah itu bahaya, saudara. Kalau seperti itu ya sudahlah, enggak usah babi bu, terima kasih, mohon maaf. Saya sudah bergereja dan lain sebagainya. Mungkin tetangga saya itu yang belum kenal Tuhan Yesus, silahkan. Kok yang diparani wong Kristen, podo Kristen nih, mereka bukan Kristen menurut saya. Ya, itu konsep yang saat ini beberapa orang pegang dan itu menjadi rapuh. Oleh sebab itu kita harus buang konsep kita tentang ketuhanan, tentang kemakmuran, tentang berkat ketika kita mengikut Yesus. Satu hal yang harus kita pegang. Dan hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Matius 6. Kita akan lihat mulai ayat yang ke-15. Ternyata murid-murid pun ditanya, ya jawabannya beda-beda. Itu padahal mereka tiap hari bertemu Tuhan Yesus, apalagi zaman sekarang. Yang kita mengenal Tuhan Yesus dari pemberitaan, dari firman Tuhan, dari kebenaran Alkitab. Sedangkan murid-murid aja mereka punya konsep yang beda-beda. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ditunjukkan kepada Simon Petrus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, murid-murid bilang, kata orang guru adalah Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, atau apapun lah yang dibilang orang. Tetapi pijakan kita sebagai orang percaya adalah apa yang disampaikan Petrus, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di dalam perjanjian baru, Mesias yang dimaksud bukan sekedar
Ya, Mesias itu artinya yang diurapi. Tetapi dalam konsep perjanjian baru, Mesias itu bukan sekedar yang diurapi, tetapi itu merujuk kepada Yesaya 9 ayat 6. Kalau tadi dikatakan kan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu konsep Mesias perjanjian baru. Bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara bisa juga nanti baca di Matius 22 ayat 41 sampai 46. Tapi saya ragu apakah nanti dibaca atau tidak. Artinya untuk meyakinkan konsep Mesias dalam perjanjian baru itu seperti apa. Yaitu bahwa Yesus itulah anak Allah yang dijanjikan, Allah yang menjadi manusia untuk saudara dan saya. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya di dalam catatan lagu tadi saya enggak mikir berhari, saat itu juga enggak tahu itu keluar begitu saja. Kalau saudara ada bahasa sopo sing nandang susah, siapa yang susah, sopo yang sing nandang loro, siapa yang sakit, sopo sing nandang pepeteng, siapa yang mengalami persoalan, sowan datang Gusti Yesus. Itu yang saya tekankan dalam hal ini. Sowan datang Gusti Yesus, percaya Gusti Yesus. Kuncinya di sana. Awit Gusti Yesus apa iso. Kalau di bawahnya keselamatan tersedia, keselamatan sumadyo, ku urip langgeng selamanya, hidup kekal selamanya. Ini yang menjadi pijakan kita. Bukan sekedar kalau Yesus apa iso, itu bonusnya. Ketika saudara mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini bonusnya itu, Yesus apa iso, betul. Tetapi jangan dibalik bahwa kita mencari Yesus karena menganggap Yesus apa iso, Tuhan Yesus apa saja mampu, betul. Tetapi jangan sampai terbalik, karena terbalik itu berbahaya. Saudara, kalau dikatakan di dalam ayat yang ke 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, kira-kira apa? Apakah Petrus? Tidak lama setelah itu, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus. Apakah jemaat Tuhan akan didirikan di atas orang yang sedang labil seperti itu? Tetapi kalau kita pahami di dalam ayat itu, Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya di atas iman percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias, anak Allah. Itulah pijakan yang harus kita pakai di dalam kita beriman kepada Tuhan. Karena kalau itu dianggap adalah Petrus yang batu karang itu, Petrus sama anak kecil takut itu menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, berlandaskan iman percaya kita bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang mati untuk saudara dan saya, dan yang bangkit, maka saudara mempunyai satu pijakan yang kuat. Hilangkan semua konsep-konsep masa lalu kita, konsep-konsep yang ditawarkan dunia banyak, seakan-akan konsep tentang ketuhanan itu betul secara akal manusia. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saudara dapatkan, pelajari, imani sesuai dengan Alkitab, maka saudara jangan ambil pusing sudah. Mau dibilang apapun, Tuhan kita tiga, ya wis sak karepe. Semua sembarang wis sembarang. Menyembah manusia ben sak karepe. Saudara jangan terpengaruh.
Karena apa? Pemahaman bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu kita imani, itu akan menjadi satu pegangan dan pijakan yang kokoh untuk saudara dan saya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. 1 Korintus 15 ayat 2 mulai. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Tadi dikatakan kan, sebab aku memperoleh keyakinan yang kokoh dalam Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Injil bisa menyelamatkan? Itu dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dan seterusnya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ini saudara sering dengar kalau perjamuan suci. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Makanya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk mengingat ini. Makanya kalau saudara mengikuti perjamuan suci seringkali dibacakan ayat ini. Upaya apa? Supaya kita tidak lupa. Supaya apa? Supaya kita ingat pijakan kita itu adalah ini. Iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan yang lain. Jangan kita membawa satu konsep tersendiri tentang Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ajaran apapun tentang Tuhan. Apalagi ajaran-ajaran yang tidak jelas, apalagi ajaran nenek moyang, ajaran mungkin agama kita yang lalu. Buang semuanya itu. Rasul Paulus bilang bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang di hadapanku. Yaitu apa? Bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, bahwa dia sudah dikuburkan dan dia sudah dibangkitkan. Yang sebentar lagi bulan depan kita akan peringati itu semuanya. Tuhan Yesus perlu mengingatkan kepada murid-muridnya, perbuatlah ini. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Kenapa ini Tuhan minta sering kali diperbuat supaya kita tidak lupa. Kita mengiring Tuhan itu apa sih esensinya? Yesus itu siapa buat saudara dan saya? Yesus orang baik, ya. Yesus berkuasa, iya. Yesus suka menolong, iya. Kalau tadi bilang Yesus orang sekti, iya. Tetapi terlebih dari semuanya itu, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita terlena karena dunia ini. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan itu membuat kita goyah. Jangan itu membuat kita merasa, aduh, melok Tuhan kok yo ngene-ngene ae. Bahkan ada seseorang yang berkata dengan bangganya, walah setelah aku tidak jadi orang Kristen, aku malah enak uripku. Karena apa? Karena ketika dia mengikut Tuhan, itu membawa satu tujuan yang salah. Kalau hanya sekedar mencari kekayaan, tidak kepada Tuhan. Kalau hanya mencari kesenangan, tidak kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara mencari keselamatan, damai sejahtera, sukacita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyediakan keselamatan, anugerah keselamatan. Jadi anugerah itu pemberian, bukan manusia mau berusaha seperti apapun tidak akan bisa untuk mendapatkan keselamatan itu.
Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang berpijak di atas batu karang ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara perhatikan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pijakan kita, yaitu iman, percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus, maka akan beda cara beribadah kita, cara hidup kita itu akan beda. Karena apa? Otomatis kalau kita meyakini, kita menyembah Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, ketika kita beribadah beda dengan kita datang kepada Tuhan atau kita datang kepada yayasan sosial. Nah, banyak orang datang kepada Yesus seperti kepada yayasan sosial. Pengen sesuatu, minta sesuatu. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan sebagai Tuhan, juru selamat yang harus kita tinggikan, maka ketika saudara datang ke sini, yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan. Kalau saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saudara, di dalam rumah, dimanapun saudara berada, terhadap suami, istri, terhadap anak, terhadap siapapun, saudara tetap ingat bagaimana Tuhan menghendaki anak-anaknya harus hidup beda